Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Laila Irsyadina, nomor absen 14, NPM 1913053022. Saya dari kelas 3C PGSD Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep HAM, hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi dimiliki manusia tanpa melihat perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, karena itu bersifat mendasar atau asasi. Nah, hak asasi manusia ini harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain serta tidak menimbulkan gangguan. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergaul, berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena itu, setiap manusia harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi tersebut. Nah, hak asasi ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia sehingga sifatnya suci. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang ciri pokok hakikat HAM. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut. Ciri-cirinya yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diminta, atau dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai hukuman. Yang berikutnya yaitu konsep dan hak asasi manusia. Nah, yang berikutnya itu konsep hak asasi manusia Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, serta sebagainya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Nah, macam-macam hak asasi manusia ini dalam pelaksanaannya memiliki banyak bentuk. Beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Namun menurut John Locke, hak asasi meliputi hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Selanjutnya, secara umum hak asasi itu diklasifikasikan menjadi beberapa macam, ya, yaitu
hak asasi pribadi atau personal rights, yang kedua hak asasi politik atau political rights, yang ketiga hak asasi ekonomi atau property rights, yang keempat hak sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, yang kelima hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Yang keenam adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau yang disebut juga dengan procedural rights. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen hukum nasional hak asasi manusia di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari macam-macam HAM dan beserta contohnya ya. Hak asasi manusia yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal rights. Nah, macam-macam HAM yang pertama ini, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Jadi, contohnya itu adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Kemudian ada hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Kemudian hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kemudian hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Kemudian ada hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Nah, macam-macam HAM yang kedua ini adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan atau seperti pemilu ya. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Kemudian hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Nah, hak asasi yang selanjutnya yaitu hak asasi hukum atau yang disebut juga dengan legal equality rights. Nah, macam-macam HAM yang ketiga ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property right. Nah, macam-macam HAM yang keempat ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya yaitu kemudian hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati SDA atau sumber daya alam. Ya, selanjutnya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan yang selanjutnya adalah hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Macam-macam HAM selanjutnya yaitu adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Macam-macam HAM yang kelima ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyelidikan di muka hukum. Selanjutnya, macam-macam HAM yang selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Macam-macam HAM yang terakhir ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Nah, undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia ini akan saya jelaskan. Dalam proses penegakan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia. Berikut beberapa undang-undang tentang HAM. Yang pertama adalah pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupan dan hidupnya. Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal yang kedua yaitu pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28B ayat 1 ini, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian ada pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Nah, pasal 28C ayat 1 berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Nah, itulah beberapa
peraturan dalam undang-undang tentang HAM. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.